ibadah pemberkatan nikah, yaitu kedua mempelai Ever Martinus Engelbert Momongan dengan Dewi Francisca Komali. Untuk itu saya undang hadirin untuk bangkit berdiri, sementara kedua mempelai akan memasuki ruangan gereja. Inilah Ever Martinus Engelbert Momongan dengan Dewi Francisca Komali. Kami persilakan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Kami silakan duduk kembali. Acara ibadah kita hari ini yaitu ibadah pemberkatan nikah yang akan dipimpin oleh Mayor Murtini dan Kristen Harney sebagai Komandan Divisi Jawa bagian Barat. Lalu kemudian acara akan dilanjutkan dengan foto bersama, setelah itu jamuan kasih. Kita akan mengikuti ibadah pemberkatan nikah. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh hadir pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah sertai kita sepanjang hari ini, dan kita boleh ada di tempat ini untuk menyaksikan kedua anak kekasih kita yang sore hari ini akan diteguhkan dalam pernikahan yang kudus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan membaca secara bergantian Mazmur 50 ayat 1 dan 2. Panggilan beribadah Mazmur 50 ayat 1 sampai 2. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Jemaat. perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan meletakkannya, tetapi terlalu besar jumlah yang mengikuti itu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian nomor 2. Besar setiamu Allah Bapakku. Besar setiamu
mempelai pada saat ini. Kita nyanyikan pujian ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu,
menggairahkan diri seperti jemaat. Cinta kuat seperti maut. Apa arti dari semua ini? Semua manusia pasti menghadapi maut atau kematian. Sama halnya semua manusia merasakan cinta. Maut datang tiba-tiba dalam hidup ini dan tidak ada manusia yang dapat menghindarinya. Itulah maut. Cinta juga seperti itu. Cinta datang tanpa kita sadari. Itu sebabnya cinta itu kuat seperti maut, jemaat. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya bersama-sama. Ya Tuhan, dalam ungkapan hati ini, kami bersatu hati berdoa kepadamu, agar Engkau memeteraikan pernikahan ini, berikan kesenangan surgawi setiap hari pada kedua mempelai. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat silakan duduk. Kembali kita menyanyikan nyanyian nomor 182. Angkat kami Allah Bapa dalam dunia ini. Berbicara ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang akan melayani kita dalam ibadah pemberkatan nikah kudus ini diambil dari kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dengan perikop yang berjudul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya ini. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang.
pembacaan firman Tuhan, yang selalu berbahagia di mana Tuhan adalah mereka yang mendengar firman ini dan mempraktikkan firman ini dalam kehidupan setiap waktu. Sungguh merupakan sebuah kebahagiaan dan kehormatan tersendiri bagi kami berdua berada di sini, menjadi saksi sejarah atas peristiwa iman sekaligus peristiwa bahagia dengan dipersatukannya dua insan manusia, pria dan wanita dalam nikah kudus hari ini di Gereja Walaksamatan Poros 3 Bandung. Kami merasa begitu terhormat dapat berjumpa dengan banyak saudara seiman melalui momen yang penuh cinta ini. Saudara Ever Martinus Engelbert Momongan dan saudari Dewi Francisca Kumami yang sedang berbahagia. Tema khotbah kita dalam ibadah khusus ibadah pemberkatan nikah Anda berdua saat ini adalah Tuhan perancang terbaik. Singkat saja, mudah diingat juga. Tuhan perancang terbaik. Tema ini bertitik tolak dari pembacaan kita dari Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bila kita merujuk pada konteks dari teks ini, maka kita pahami bahwa Mazmur ini merupakan nyanyian siara Salomo. Mengapa ada nyanyian siara? Apa pentingnya nyanyian siara itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu melihat sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Sebagaimana pilihan Tuhan, bangsa Israel mempunyai tempat ibadah yang berpusat di Yerusalem. Tempat ibadah pertama dan permanen orang Israel dibangun oleh Raja Salomo. Melalui kitab kita mengerti bahwa sebelum Daud ayah dari Salomo meninggal, ia memberikan tugas kepada Salomo tentang rencana Allah untuk membangun bait suci di Yerusalem. Rencana ini semacam titipan rohani yang merupakan kerinduan hati Raja Daud, sekaligus merupakan kerinduan Allah sendiri agar ada tempat peribadatan umat Israel. Bait suci ini harus dibangun oleh Salomo, sehingga pada tahun keempat pemerintahannya Salomo mulai membangun bait suci itu, dan selama 7,5 tahun Salomo telah menyelesaikan pembangunan bait suci itu. Puluhan ribu orang bekerja membangun bait itu, dan pekerjaan itu membutuhkan banyak sekali uang. Mengapa? Karena bait Allah itu di dalamnya ada begitu banyak emas dan perak dipakai sebagai perkakas bait Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sejarahnya bait Allah yang dibangun oleh Salomo dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, seorang raja Babilonia yang datang menaklukkan Yerusalem. Selanjutnya bangsa Israel menjadi bangsa yang berdiaspora, bangsa yang terpencar. Namun sebagai bangsa yang mempunyai identitas, yaitu sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa pilihan Tuhan, mereka selalu datang ke Yerusalem untuk acara-acara khusus. Pada saat mereka datang ke Yerusalem, mereka harus menyanyikan suatu nyanyian, dan nyanyian itu dikenal dengan sebutan nyanyian siara. Inilah sekilas tentang nyanyian siara. Nyanyian siara sangat berkaitan dengan bait Allah di Yerusalem. Yerusalem masih tetap menjadi pusat peribadatan mereka. Ingatan mereka tentang bait Allah terus ada walaupun mereka ada di negeri yang bukan negeri mereka. Karena bait Allah adalah tempat di mana umat Israel menyembah Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Mazmur 127 secara keseluruhan merupakan nyanyian siara Salomo pada saat menuju ke bait Allah di Yerusalem. Mazmur ini adalah mazmur keluarga, mazmur rumah tangga. Bila kita membuat rangkuman dari mazmur ini, maka kita mendapati bahwa mazmur ini merupakan suatu pengakuan yang tegas tentang otoritas Allah, otoritas Tuhan. Suatu pengakuan tentang Tuhan yang menjadi pengendali segala sesuatu, Tuhan menjadi perancang segala sesuatu. Ada beberapa makna rohani dari teks yang telah kita baca tadi dan kita renungkan dalam ibadah khusus pemberkatan nikah yang kudus dari kedua mempelai yang saat ini sedang ada di altar Tuhan yang suci dan kudus ini. Makna rohani pertama, Tuhan sebagai pembangun rumah. Ayat 1
bagian A berkata begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Pemazmur dalam hadis Salomo melukiskan Tuhan dengan kata-kata yang begitu indah. Salomo melukiskan Tuhan sebagai perancang satu rumah. Salomo sedang menjelaskan bahwa Tuhan merupakan pemilik keluarga yang mengandalkan Dia. Salomo menggambarkan Tuhan sebagai ahli bangunan. Bagi Salomo, Tuhan bukan saja bertindak sebagai pemilik, Tuhan bukan saja bertindak sebagai perancang, Tuhan bukan saja ahli bangunan, tetapi juga Salomo menyebut Tuhan sebagai pembangun rumah itu sendiri. Pemberkatan nikah yang kudus hari ini dilaksanakan di Koros 3 Bandung. Kedua mempelai sedang membangun rumah. Tapi dengan tegas Alkitab menyampaikan kepada kita semua bahwa pembangun rumah yang sebenarnya bukan manusia, tapi pembangun rumah keluarga seutuhnya dan sesungguhnya adalah Allah sendiri. Karena itu tidak berlebihan saya mengatakan sebagai hamba Tuhan bahwa pemberkatan nikah yang kudus yang dilaksanakan di Gereja Balsamatan Koros 3 Bandung hari ini adalah bangunan keluarga yang dibangun oleh Allah sendiri. Artinya rumah itu bukan hanya ada di pikirannya, tapi rumah itu juga merupakan hasil buatan tangannya. Saya percaya kedua mempelai Edward Martinus Engelbert Momongan dan saudari Dewi Francisca Komani, rumah tangga yang dibangun ini, rumah tangga yang dirancang langsung oleh tangan Allah sendiri. Kalau dia perancang daripada rumah itu, kalau itu rumah itu datang dari Allah sendiri, pasti kalau ada dalam rumah itu ada masalah, ya. Pasti dalam keluarga itu ada tantangannya, ya. Tapi yang kita tahu bahwa pemerancang dari keluarga adalah Allah sendiri, maka kalau ada masalah di dalam rumah, jangan bawa ke tetangga persoalan. Bawa kepada ahli perancang dari rumah itu, yaitu Allah sendiri. Serahkan kepada Dia persoalan, karena Dia perancang rumah tangga. Tidak ada bagian yang tersembunyi dari pandangannya mengenai rumah tangga kita. Dia tahu di mana rumah itu berdiri. Ini tidak bicara geografis yang ada di dunia ini saja, apakah di Jakarta atau di Bandung atau di mana saja kita tinggal. Tapi dia berbicara di mana rumah tangga itu dibangun, di mana keluarga itu dibangun. Allah ada di sana dan Dia tahu persis semua persoalan yang ada di dalam rumah tangga. Tak ada yang tersembunyi dalam pandangan. Dia tahu persis kekuatan rumah tangga kita, karena Dia yang membangunnya. Dia tahu persis terbuat dari apa rumah tangga kita, karena Dia yang inisiator daripada rumah tangga itu sendiri. Sebabnya Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Mengapa keluarga kita harus mengandalkan Tuhan? Karena semua berasal dari Tuhan. Dia pemilik keluarga kita, Dia perancang keluarga kita, Dia juga pembangun keluarga kita. Dia tahu persis di mana keluarga kita berada. Dia tahu persis apa masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga kita. Ini bukan berarti menyingkirkan semua tanggung jawab kita terhadap keluarga kita, bukan. Tapi justru sebaliknya, kebenaran ini membuat kita semakin menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab, karena kita tahu perancang keluarga kita adalah Allah. Maka keluarga yang dirancang oleh Allah harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Mereka-mereka yang bermain-main dengan keluarga, mereka sedang mempermainkan Allah. Karena Allah perancang keluarga itu. Jika Tuhan pemilik, jika Tuhan perancang, dan jika Tuhan pembangun keluarga kita, maka seharusnya kita tahu bahwa keluarga ini dipertanggungjawabkan kepada Allah. Artinya sebagai suami, kita harus sadar bahwa istri kita adalah pemberian dari Tuhan, yang harus dikasihi dengan kasih Kristus. Sebagai istri kita pun sadar bahwa suami adalah kepala keluarga,
sebagai anak, kita harus belajar menghargai orang tua kita, yaitu papa dan mama. Inilah keunikan keluarga Kristen. Inilah hakikat keluarga yang berbahagia. Dan inilah bukti keluarga yang mengandalkan Tuhan. Dan saudara sekalian, sebelum saya meninggalkan poin penting ini, saya kembali menegaskan kepada kita semua bahwa Tuhan sebagai pemilik rumah kita, pemilik keluarga kita, pemilik rumah tangga kita. Mungkinkah saat ini kita sedang mendengarkan khotbah ini, kita mendapati keluarga kita sedang ada dalam pergumulan. Khotbah ini tidak hanya ditujukan untuk kedua mempelai, tapi khotbah ini juga ditujukan kepada saya dan kepada kita semua. Mungkinkah ada keretakan dalam keluarga? Atau kita tahu bahwa keluarga rancangan perancang yang merancang keluarga kita adalah Allah. Jika ada pergumulan dalam keluarga, datang kepada tangan perancang, tangan pembuat keluarga itu Allah sendiri. Dia pasti bisa memperbaiki keretakan dalam keluarga. Kita mungkin menemukan pernikahan kita sedang retak. Kita mendapati bejana keluarga kita sedang diliputi oleh keresahan karena sakit penyakit yang belum terobati, karena ekonomi keluarga kita carut marut, karena kita mungkin mengalami PHK dari pekerjaan, karena anak-anak kita terjerumus dalam narkoba, karena tetangga kita membicarakan hal-hal buruk tentang kita, dan lain sebagainya. Ingatlah, Tuhan pemilik hidup kita. Dia perancang rumah tangga kita. Dia mau turun tangan untuk menolong kita ketika kita datang berserah kepada Dia dan membawa rumah tangga kita kepada Tuhan. Karena itu serahkanlah hidup pribadimu, keluargamu, dan masa depan pernikahanmu kepada Tuhan. Makna rohani kedua, Tuhan sebagai pengawal kota, ayat 1 bagian B berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Gambaran tentang Tuhan yang dilukiskan oleh pemazmur pada bagian kedua ini adalah pengawal kota. Pekerjaan pengawal sebuah kota merupakan pekerjaan yang paling menentukan. Kota itu aman ditentukan siapa pengawalnya. Karena keselamatan suatu kota ditentukan oleh para pengawalnya. Bila pengawalnya kuat, maka sudah pasti musuh tidak bisa masuk. Namun sebaliknya, bila pengawal lemah, maka kota akan hancur. Coba bayangkan, bila para pengawal yang menjaga suatu kota mudah disokong oleh para musuh, maka akan menghasilkan kerugian besar bagi sebuah kota. Coba bayangkan, bila para pengawal yang menjaga merupakan orang-orang yang berpihak pada musuh, maka dapat dipastikan kota dan semua penduduknya akan hancur. Pengawal kota merupakan orang-orang yang terlatih dan dapat dipercaya. Pekerjaan ini sangat berisiko. Mereka bisa menjadi tumbal dari keselamatan suatu kota. Kalau pengawalnya bertanggung jawab, mereka akan rela mati, yang penting kota itu diselamatkan. Itu pengawal yang bertanggung jawab. Salomo melalui mazmurnya dalam melihat lebih jauh tentang bagaimana Allah memproteksi, melindungi umatnya. Allah telah mengambil posisi yang paling berisiko demi keselamatan kita umat manusia. Dia telah korbankan dirinya demi umat manusia yang Dia kasihi. Dia pengawal yang rela mati demi keselamatan kita. Dia pengawal yang begitu mengasihi kita. Dia tidak mau kita hancur karena musuh yang bernama dosa. Dia telah mengalahkan semua musuh utama kita, yaitu maut dan kematian. Dia pengawal yang masih terus menjaga kita sampai hari ini. Dia pengawal yang tidak pernah gagal dalam melindungi kita. Dia pengawal yang mau mengulurkan tangannya untuk memberkati kita. Relevansinya untuk acara pemberkatan nikah yang kudus hari ini. Kedua mempelai ingat, yang memproteksi pernikahan bukan manusia. Yang melindungi pernikahan adalah Allah sendiri. Dia pengawal yang berjaga, yang melindungi keluarganya, karena Dia tahu keluarga itu datang dari tangan sendiri. Jangan takut menjalani hari-hari yang sulit. Ingat, ada pengawal yang berjaga dan melindungi.
memberi roti, ayat yang kedua. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada bagian ini, pemazmur kembali memperkenalkan Tuhan yang terus memberi sekalipun umatnya dalam keadaan tertidur. Berkat Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, bahkan saat dalam keadaan tidur sekalipun berkatnya tetap Dia sediakan pada mereka yang Dia cintai. Karakter Allah yang diperlihatkan pada bagian ini seperti seorang ayah yang terus-menerus peduli pada kebutuhan keluarganya. Seorang ayah yang selalu memastikan bahwa keluarganya cukup makanan. Saat anak-anaknya tertidur, sang ayah masih berpikir bagaimana supaya rumah itu cukup makanan. Bagian ini dapat disejajarkan dengan ajaran Yesus tentang kekhawatiran. Secara sederhana pemazmur hendak berkata kepada kita semua, jangan sampai karena memburu harta kau tidak punya waktu untuk beristirahat. Tidak salah kita kerja keras, tidak salah kita terus berusaha, itu tidak salah. Bahkan semua itu merupakan perintah Alkitab yang harus kita lakukan, bekerja, berusaha, tapi jangan sampai karena memburu harta kau lupa untuk beristirahat. Semua itu akan menjadi salah kalau kita akhirnya melupakan Tuhan sebagai sang pemberi berkat. Semua itu akan menjadi salah kalau fokus kita tidak lagi kepada Allah, tetapi kepada pekerjaan kita. Semua itu akan menjadi salah kalau kita tidak lagi bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Bukankah burung di udara Tuhan pelihara? Bukankah bunga di padang Tuhan hiasi? Bukankah manusia kita, saya dan saudara, merupakan ciptaan yang melebihi dari semua ciptaan yang lain? Bila ciptaan yang lain saja Tuhan perhatikan, maka sudah pasti Tuhan juga pelihara hidup kita. Sisi lain dari penekanan ayat 2 ini adalah sia-sia sesuatu yang kita dapatkan di luar Tuhan. Sia-sia semua upaya kita bila tanpa mengandalkan Tuhan. Artinya, berkat itu harus datang dari tangan Allah. Berkat itu harus kita peroleh dengan cara Allah, bukan dengan cara mengambil apa yang bukan hak kita. Kekayaan yang kita dapatkan dengan cara korupsi adalah sia-sia. Waktu yang kita habiskan mencari uang akan sia-sia bila waktu untuk Tuhan telah bergeser karena uang. Hanya karena memburu harta. Pendeta hanya tidak ibadah, sibuk bekerja. Tidak apa-apa sibuk bekerja. Jadi salah dia kalau kita tidak punya waktu lagi. Sia-sia segala usaha kita bila kita hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita semata. Sia-sia semua keringat yang mengalir bila kita tidak tahu arti bersyukur. Sia-sia semua rasa lelah, rasa capek bila kita bekerja, bila kita melupakan Tuhan. Sia-sia keringat itu semua mengalir bila tidak ada rasa syukur, bila tidak ada waktu lagi untuk datang bersyukur di rumah Tuhan. Singkatnya, penekanan pada bagian ini adalah bagaimana kita bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada harta atau kekayaan. Bagaimana kita menghargai Tuhan sebagai pemberi kebutuhan jasmani kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adakah yang bergumul untuk mendapat pekerjaan saat ini? Adakah yang sedang berdoa untuk usahanya saat ini? Ingatlah, Tuhan memberi segala sesuatu. Saya percaya kedua mempelai akan memulai perjalanan Tuhan. Mereka juga butuh kebutuhan finansial, kebutuhan materi, kebutuhan rohani. Melalui khotbah yang sederhana, kita ingatkan Allah tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani kita, tapi Dia juga hadir memperhatikan kebutuhan finansial kita. Bergantung kepada, berserah kepada, dan sampai karena sibuk bekerja, kita lupa Tuhan memelihara. Dia tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Dia mengerti semua kekhawatiran kita. Dia mau kita membawa semua khawatir, semua susah kita kepada Dia. Sebab Dia punya jalan keluar atas hidup kita. Poin
Allah pemberi berkat keturunan. Semua keturunan berasal dari Allah. Amin. Allah tidak pernah berbuat salah dalam memberi keturunan. Semua anak istimewa di hadapan Tuhan. Semua pemberian yang unik dan istimewa. Semua anak istimewa di hadapan Allah. Termasuk saya, saudara dan kita semua. Merupakan orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Jangan pernah menghina orang lain. Jangan pernah membedakan orang dalam perbedaan kaya dan miskin. Jangan pernah membedakan orang dalam perbedaan pintar dan bodoh. Jangan pernah membedakan orang dalam perbedaan orang kota dan orang desa. Jangan pernah membedakan orang dalam perbedaan pegawai atau orang biasa. Sebab semua manusia sama di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah hina dirimu sendiri hanya karena seperti Mayor ini hidupnya mancung bukan keluar, tapi hidup saya mancung ke dalam. Saya tetap istimewa di mata Tuhan. Saya tetap spesial di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat penampilan luar kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan mengasihimu bukan dari semua yang kau miliki secara finansial atau apapun pencapaian. Tuhan mengasihi dirimu karena kamu adalah gambar yang sempurna. Kamu istimewa dari Tuhan. Kiranya istimewa ini tidak hanya hari pernikahan ini, Everett dan Dave Francis, tapi kelanjutan perjalanan selanjutnya selalu melihat satu yang jadi istimewa. Dan dia pemberian Tuhan untuk kita. Selain itu, bagian yang secara khusus berbicara tentang anak-anak sebagai milik pusaka dari Tuhan. Mereka digerakkan sebagai anak panah di tangan para ksatria yang apabila dipersiapkan dengan baik akan menghadirkan kebahagiaan dan kehormatan kepada sang pemilik. Betapa hebatnya janji Tuhan ini bagi kita yang percaya kepadanya. Artinya bagi yang sudah berkeluarga yang telah dikaruniai anak, maka bersyukurlah untuk anugerah itu. Sebab anak merupakan titipan Tuhan untuk keluarga kita. Anak merupakan pemberian Tuhan yang harus disyukuri. Anak harus dididik untuk takut akan Allah. Namun bagi yang sudah berkeluarga tapi masih bergumul agar mendapat keturunan, maka sabarlah menunggu waktu Tuhan yang paling tepat. Jika Tuhan tidak memberi anak, itu artinya ada rencana Tuhan yang lebih baik untuk pernikahan kita. Tuhan selalu bertindak tepat pada waktunya. Belum mendapat keturunan bukan berarti kutukan. Bukan. Tidak mendapat keturunan juga itu anugerah dari Tuhan. Semuanya spesial di mata Tuhan. Bukan juga gambaran dari pernikahan yang sia. Bukan. Tuhan punya rencana yang terbaik dari semua. Saya akan mengakhiri khotbah ini. Namun izinkan saya untuk memulai beberapa hal untuk saudara Everett Martinus Engelbert Momongan dan saudari Dewi Francisca Komari. Dan juga untuk kita semua yang hadir saat ini. Pertama, Tuhan adalah pemilik keluarga. Dia pemilik nikah. Dia tahu kebutuhan dan persoalan. Kalau ada persoalan dalam keluarga, jangan bawa ke tetangga, bawa kepada Tuhan. Orang Palu bilang kalau kita bawa ke tetangga, kita cuma bawa sampai di tetangga di kolam, tambah-tambah. Kedua, Tuhan merupakan penjaga keluarga. Dia pengawal keluarga. Maukah kamu percayakan hidup pribadimu, keluargamu pada pengawasan Tuhan setiap saat? Maukah kamu membawa kesehatanmu kepada Dia yang begitu setia mendampingimu siang dan malam? Karena Dia pengawal hidup. Kalau sakit, Dia masih tetap menjadi pengawal. Ketiga,
semuanya untuk menikah. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia pasti akan memenuhi kebutuhan finansial. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga dia hias, apalagi keluarga yang akan datang di sini. Pasti dia pelihara, pasti dia dimakan. Keempat, Tuhan memberi berkat keturunan. Maukah kita mendoakan keluarga kita saat ini? Kita bisa datang kepada Tuhan melalui doa pribadi kita saat ini. Kita percaya dia ada di sini. Telinganya tajam mungkin. Dia sedang memperhatikan kita saat ini. Dia bukan pengawal kota yang jauh dari kita, tapi dia pengawal kota yang dekat sekali. Kita ada di dalam rencana, kita ada di dalam pikiran, kita ada di dalam agendanya sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kami dengar firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kami, dan menolong kedua mempelai untuk melihat Tuhan merancang terbaik. Dia pembangun rumah tangga kami, dia pemilik keluarga kami. Tuhan pengawal keluarga kami, memelihara kami, menjaga kami. Tuhan memberi roti berkat finansial, dan Tuhan memberi berkat keturunan. Siapa saja telinga yang dengar khotbah ini, siapa saja hati yang menyimpan khotbah ini, diberkati oleh Tuhan. Nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengikuti upacara pemberkatan nikah kudus menurut tata cara Gereja Baptis Keselamatan. Saya akan membacakan undang-undang pernikahan. Dan saya minta untuk berdiri. Dengan sungguh kami menyatakan bahwa walaupun pernikahan kami merupakan ungkapan kebahagiaan dan kesenangan pribadi, kami akan berusaha dengan sungguh bahwa status pernikahan dan hubungan kami akan menguatkan komitmen yang kami buat di hadapan Allah. Dan untuk meningkatkan pelayanan kami sebagai prajurit dari Yesus Kristus di dalam bala keselamatan. Kami berjanji untuk menjadikan rumah kami sebagai tempat di mana semua orang merasakan kehadiran Allah, dan sebagai tempat untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran Injil kepada mereka yang kami pimpin, mendorong mereka untuk menjadikan Kristus sebagai juru selamat serta mendukungnya saat mereka mempersembahkan hidupnya untuk melayani Allah. Kami menyatakan oleh pertolongan Allah bahwa tujuan kami berdua adalah menjadi teladan sebagai orang Kristen yang benar, baik pada waktu senang, waktu susah atau duka, dan akan saling mendorong untuk bertumbuh di dalam anugerah dan di dalam pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus juru selamat. Saya sengaja membacakan undang-undang pernikahan kedua mempelai. Evert Martinus Engelbert Momongan dan Dewi Francisca Komani, jika Anda berdua bersedia memenuhi pernyataan tersebut, majulah selangkah ke depan. Kasih banyak. Kita berkumpul di sini di hadapan Allah dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk bersama-sama kedua mempelai dalam suatu pernikahan yang telah dikuduskan dan diberkati oleh Yesus Kristus dan dinyatakan di dalam Alkitab untuk dihormati oleh umat manusia. Saya meminta Anda berdua untuk masuk dalam hubungan yang baru dan kudus dengan pemikiran yang luhur, tujuan yang mulia serta takut akan Allah, sebagaimana tujuan pernikahan ini disahkan. Saya meminta dan menugaskan Anda berdua di hadapan Allah dan jemaat. Jika salah satu dari Anda berdua mengetahui sesuatu hal yang dapat mengalami pernikahan ini, Anda harus menyatakannya sekarang. Pada hal yang
Selanjutnya kita akan mendengar pernyataan mempelai wanita. Saya menyatakan dengan sungguh dan benar bahwa saya tidak mengetahui sesuatu hal yang menyangkut hukum yang sah yang dapat menghalangi mengapa saya Dewi Francisca Kemaling tidak dapat dipersatukan dengan Edward Martinus Engelbert Momola. Kasih. Kita akan mendengarkan janji mempelai pria. Edward Martinus Engelbert Momongan, maukah engkau mengambil Dewi Francisca Kemaling menjadi istrimu untuk hidup sesuai dengan ketetapan Allah dalam pernikahan yang kudus? Maukah engkau mengasihinya, menghibur, menghormati, dan memeliharanya dengan tidak mengindahkan lain-lainnya, setia kepadanya selama Anda berdua hidup? Edward Martinus Engelbert Momongan, apakah jawab? Ya, saya berjanji. Dewi Francisca Kemaling, maukah engkau mengambil Edward Martinus Engelbert Momongan menjadi suamimu untuk hidup sesuai dengan ketetapan Allah dalam pernikahan yang kudus? Maukah engkau mengasihi, menghibur, menghormati, dan memeliharanya dengan tidak mengindahkan yang lain-lain, setia kepadanya selama Anda berdua hidup? Dewi Francisca Kemaling, apakah jawab? Ya, saya berjanji. Dewi Francisca Kemaling, saya mempersilakan semua yang hadir di sini untuk menjadi saksi bahwa saya Edward Martinus Engelbert Momongan mengambil engkau Dewi Francisca Kemaling menjadi istri sah yang saya yang sah memiliki dan mempertahankan engkau mulai hari ini sampai selamanya. Waktu senang dan susah, dalam kekayaan dan kemiskinan, waktu sakit dan sehat, untuk mengasihi dan menghargai, sehingga kematian menyusahkan kita sesuai dengan ketetapan Allah yang kudus. Pernyataan ini saya buat benar-benar sebagai prajurit yang sungguh dari Yesus Kristus. Saya mempersilakan semua yang hadir di sini untuk menjadi saksi bahwa saya, Edward Martinus Engelbert Momongan, mengambil engkau Dewi Francisca Kemaling menjadi istri saya yang sah, memiliki dan mempertahankan engkau mulai hari ini sampai selamanya waktu senang dan susah, dalam kekayaan dan kemiskinan,
yang kita masuk dalam pernikahan sesuai dengan janji-janji suci sesuai dengan janji-janji suci yang telah dibuat pada hari ini yang telah dibuat pada hari ini di dalam nama Bapa di dalam nama Bapa dan Anak dan Anak dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Para mempelai wanita memasukkan cincin di jari yang ditentukan oleh mempelai pria. Saya memasukkan cincin ini pada jarimu Saya memasukkan cincin ini pada jarimu sebagai suatu tanda yang abadi sebagai suatu tanda yang abadi bahwa kita masuk bahwa kita masuk dalam pernikahan sesuai dengan janji-janji suci janji-janji suci yang telah kita buat pada hari ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah, saya menyatakan bahwa Anda berdua telah menjadi suami dan istri. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang mengerjakan segala rahmat dan hikmat, bukakanlah meteraimu atas pernikahan yang kudus ini. Berilah berkat-Mu kepada Evert Martinus Engelbert Momongan dan Dewi Francisca Kemali, sebagaimana mereka berdiri pada ambang kehidupan yang baru dan hubungan yang kudus. Tolonglah agar mereka dapat memenuhi janji-janji suci telah mereka buat pada hari ini. Karuniakanlah kepada mereka dapat mengasihi-Mu dan hidup di dalam kedamaian dan keharmonisan, dan dalam segala keadaan akan mendahulukan kerajaan-Mu. Doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati Anda berdua. Tuhan memberkati keluarga dan sahabat Anda berdua. Tuhan memberkati bala keselamatan. Kita akan menyaksikan Evert Martinus Engelbert Momongan akan memberikan cincin kudus di orang tua. Oke, itu ya. Ini yang baik. Tuhan penjaga keluargamu tadi. Dia merancang pernikahan ini. Berkat finansial datang dari dia. Semua berkat dari dia. Hari ini di hadapan umat, di hadapan Tuhan, dia yang terbaik untuk istri. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Berarti boleh dibalik tempat duduknya membuat bagaimana ini. Saudara, kita sambut cara balas Ramadan keluarga yang baru ini. Kita salut haleluya 3 kali ya, sambutan untuk mereka. Mereka akan jemaat menjadi jemaat balas Ramadan. Kita sambut mereka. Salut. Haleluya. 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 Kita sambut. Selamat datang di balas Ramadan. Tuhan memberkati. Boleh datang.
saudara-saudara, kita akan mengikuti penandatanganan surat nikah dipimpin langsung oleh Opsi Paulus. Yang untuk penandatanganan surat nikah kami panggil Esther dan juga Dewi Francisca. Sekaligus saksi dari saudara Esther Meki Sengkir dan juga saksi dari Francisca Yunita Maramis. Kami persilakan. Yang kedua dari Francisca. Kemudian saksi Meki Sengkir. Berikut Yunita Maramis.
terlaksana dengan dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang baru, keluarga Edgar Martinus Engelbert Momongan dan Dewi Francisca Komani, mereka akan memulai perjalanan rumah tangga, memulai bersama dengan Tuhan. Mereka tahu dan percaya bahwa perancang keluarga adalah Allah sendiri. Pemilik rumah tangga adalah Tuhan. Pengawal keluarga ini adalah Allah. Pemberi berkat finansial adalah Allah. Dan berkat-berkat keturunan semua datang dari Tuhan. Kiranya perjalanan mereka diberkati oleh Tuhan. Hari ini umat-umatmu menjadi saksi sejarah atas berkat Tuhan, atas peristiwa penting pemberkatan hidayah yang kudus ini. Kami boleh memberi untuk Tuhan persembahan kami dikuduskan oleh Tuhan, agar melalui persembahan ini pekerjaan Tuhan di Koros Bandung 3 semakin diperlebar. Kami semua semakin diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Untuk semua acara hanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Umat, mari kita ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Tuhan memberkati.